Halo, berjumpa lagi dalam praktikum biokimia industri. Pada materi kali ini, kita akan bersama-sama mengulas kembali topik praktikum kita yang pertama, yaitu terkait dengan bakteri asam laktat. Nah, di dalam materi ini kita akan bersama-sama melihat metabolisme bakteri asam laktat dan aplikasinya dalam industri pangan, khususnya pada pembuatan susu fermentasi atau yogurt. Di dalam materi kali ini nanti akan ada beberapa bagian di mana saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang sudah disampaikan dalam forum New LMS. Baik, kita mulai. Dalam metabolisme laktosa dan galaktosa, terutama pada bakteri asam laktat, terdapat dua lintasan yang utama, yaitu yang pertama adalah lintasan tagatosa atau lintasan tagatosa 6-fosfat dan lintasan leloa. Dua lintasan ini berbeda dalam hal gen yang menyajikan protein-protein atau enzim yang terlibat dalam metabolisme atau pada lintasan tersebut. Untuk tagatosa 6-fosfat, gen yang terlibat adalah gen yang kita sebut sebagai gen LAC. Nah, gen ini posisinya atau letaknya berada di plasmid dan ada juga yang berada di kromosom. Sedangkan untuk lintasan leloa, gen-gen yang terlibat dalam menyandikan protein serta enzim pada metabolisme lintasan leloa ini disandikan oleh gen yang berada di dalam kromosom. Jadi dari posisinya sudah terlihat beda antara dua jenis lintasan ini. Nah, ternyata lintasan leloa itu dimiliki hampir semua bakteri asam laktat, sedangkan lintasan tagatosa hanya dimiliki oleh beberapa bakteri asam laktat saja. Nah, mari kita lihat bersama. Berikut ini adalah skema yang menggambarkan gabungan antara lintasan tagatosa 6-fosfat dan lintasan leloa. Di sini kita bisa lihat bahwa glikolisis di sini merupakan titik temu di antara dua lintasan tersebut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ya, bahwa lintasan tagatosa 6-fosfat itu diberi nama tagatosa 6-fosfat karena galaktosa yang masuk ke dalam sel itu nanti akan diubah menjadi senyawa tagatosa 6-fosfat. Dan seperti yang kita lihat di sini, bahwa di sini ada tulisan LAC EF, LAC G, LAC D, dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa protein yang disandikan oleh gen tersebut terlibat dalam lintasan tagatosa. Bedakan dengan GAL-P dan GAL-M di sini, itu artinya adalah gen tersebut menyandikan protein atau enzim yang terlibat dalam lintasan leloa. Nah, kemudian apa yang menjadi perbedaan dari kedua jenis lintasan ini? Yang pertama, perlu kita lihat dari bagan, bahwa untuk lintasan tagatosa 6-fosfat, secara umum menyediakan substrat untuk glikolisis. Jadi nanti setelah dari glikolisis akan lanjut ke proses fermentasi yang menghasilkan asam laktat. Sedangkan untuk lintasan leloa di sini, terlibat dalam sintesis eksopolisakarida. Jadi selain juga lintasan leloa ini memberikan glukosa 1-fosfat, kemudian menjadi glukosa 6-fosfat, dan masuk ke dalam lintasan glikolisis, lintasan leloa juga memberikan atau menghasilkan UDP galaktosa sebagai bahan baku pembuatan eksopolisakarida. Nah, apa itu eksopolisakarida? Sebetulnya eksopolisakarida ini adalah nama umum untuk semua bentuk polisakarida bakteri. Polisakarida ini dihasilkan di luar dinding sel bakteri dan merupakan senyawa yang bersifat bioaktif. Bahkan pada penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, eksopolisakarida bakteri ini punya fungsi sebagai antioksidan, antitumor, dan juga anti-kanker. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa setiap bakteri asam laktat mampu melakukan lintasan leloa, namun tidak semua bakteri asam laktat mampu melakukan metabolisme melalui lintasan tagatosa. Pada pembuatan susu fermentasi atau yogurt yang sudah kita sama-sama lakukan, kita menggunakan dua jenis bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus
dan Lactobacillus bulgaricus. Alasan penggunaan kedua jenis bakteri asam laktat yang berbeda ini sebetulnya sangat amat terkait dengan tadi lintasan yang sudah kita bahas, dua lintasan tadi. Mari kita lihat bersama-sama seperti apa karakteristik dari masing-masing bakteri. Terlihat di sini untuk Streptococcus thermophilus, ternyata hanya melakukan lintasan leloa saja. Ya, jadi sangat amat terbatas untuk melakukan lintasan Thagatosa. Lintasan yang paling dominan adalah lintasan leloa. Seperti sudah saya jelaskan tadi, lintasan leloa ini berperan dalam sintesis EPS atau aksopolisakarida. Sehingga nanti EPS ini akan memberi tekstur, cita rasa, dan juga manfaat pada yogurt yang dihasilkan. Kemudian juga ada pertanyaan dalam forum LMS terkait dengan suhu optimum dari masing-masing bakteri asam laktat. Oke, jadi untuk penjelasannya bahwa memang suhu pertumbuhan yang optimum untuk masing-masing bakteri asam laktat itu berbeda. Untuk Streptococcus thermophilus, pada beberapa jurnal menyebutkan suhunya adalah 35 sampai dengan 42. Tapi ada juga yang menyebutkan 40 derajat sampai 45 derajat Celcius. Nah, di sini saya mengambil rentang saja bahwa suhu pertumbuhan Streptococcus thermophilus itu antara 35 sampai 45 derajat Celcius. Sedangkan untuk Lactobacillus bulgaricus ini mampu melakukan dua lintasan, yaitu lintasan Thagatosa dan juga lintasan leloa. Dan untuk suhu pertumbuhan optimumnya itu berkisar antara 43 sampai 46 derajat Celcius. Jadi sudah jelas bahwa Streptococcus thermophilus memiliki rentang suhu pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan dengan Lactobacillus bulgaricus. Namun, kalau kita berbicara terkait dengan pembuatan yogurt, di sini kita tidak menggunakan hanya satu jenis bakteri asam laktat saja, tapi kita mengombinasikan antara dua jenis bakteri asam laktat. Sehingga suhu yang digunakan pada saat pembuatan yogurt adalah suhu optimum dari pertumbuhan simbiosis, yaitu sebesar 42 derajat Celcius. Jadi tidak bisa kita gunakan salah satu saja atau berpatokan pada salah satu suhu saja, tapi kita harus mempertimbangkan adanya simbiosis antara dua jenis bakteri tersebut. Sehingga diambillah suhu optimumnya sebesar 42 derajat Celcius. Kembali lagi ke Lactobacillus bulgaricus, ternyata Lactobacillus bulgaricus ini lebih toleran terhadap asam dibanding Streptococcus thermophilus. Jadi ketika pH dari yogurt itu menurun, maka dapat dipastikan Lactobacillus ini masih tetap melakukan metabolisme. Lalu yang keempat di sini adalah aktivitas proteolitiknya. Jadi Lactobacillus bulgaricus memiliki aktivitas proteolitik yang lebih tinggi dibandingkan dengan Streptococcus thermophilus. Nantinya aktivitas proteolitik ini akan berhubungan dengan kadar kasein di dalam susu, di mana kasein ini akan digunakan sebagai sumber asam amino dan juga peptida untuk pertumbuhan dari sel. Oke, jadi berikut ini adalah rangkuman-rangkuman pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian terkait dengan suhu bakteri asam laktat, terutama Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Serta ada juga yang menambahkan pertanyaan lalu menjawab terkait dengan kasein, ya, aktivitas proteolitik. Di sini sudah dijelaskan juga dan memang betul bahwa aktivitas proteolitiknya Lactobacillus bulgaricus itu lebih tinggi dibandingkan Streptococcus thermophilus. Baik, terima kasih bagi yang sudah menanggapi pertanyaan dan bagi yang sudah bertanya. Nanti jawaban yang di kuis akan dikoreksi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana skema atau ringkasan dari proses pembentukan yogurt jika kita telusuri atau kita lihat dari karakteristik masing-masing bakteri asam laktat. Jadi kita menggunakan dua bakteri asam laktat, yaitu Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus, di mana pertama-tama yang akan berperan di sini adalah Lactobacillus bulgaricus secara dominan, ya, karena Lactobacillus bulgaricus ini tadi dia punya kemampuan proteolitik yang lebih tinggi dibandingkan dengan Streptococcus thermophilus. Namun juga kita merujuk kepada penelitian Roll 2017 bahwa sebetulnya bakteri Streptococcus thermophilus itu juga memiliki protease
atau dia juga memiliki aktivitas proteolitik, hanya saja tidak setinggi Lactobacillus bulgaricus. Nah, nantinya protease-protease ini akan menghidrolisis kasein sehingga menjadi asam-asam amino dan peptida-peptida yang digunakan baik oleh Streptococcus maupun oleh Lactobacillus untuk pertumbuhannya, jadi untuk pembelahan sel. Nah, begitu sel sudah mulai membelah, diiringi juga dengan metabolisme laktosa dan galaktosa melalui dua lintasan. Ingat tadi untuk Streptococcus thermophilus yang paling dominan adalah lintasan Leloa, sedangkan lintasan tagatosanya hampir tidak terjadi. Sedangkan untuk Lactobacillus bulgaricus, kedua jenis lintasan ini sama-sama terjadi, sama-sama berlangsung, sehingga sebetulnya yang paling banyak berkontribusi untuk menghasilkan asam laktat adalah Lactobacillus bulgaricus di sini. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, ketika mulai terbentuk asam-asam laktat maupun senyawa-senyawa asam organik yang lain, maka pH dari larutan susu itu akan turun, ya, 1 atau 2 unit. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, berapa pH optimum? pH optimum untuk masing-masing bakteri ini tentu berbeda, tetapi untuk pH dari yogurt sendiri adalah sekitar 4-5. Jadi untuk Streptococcus thermophilus, dia lebih optimum di pH di atas 4, sedangkan Lactobacillus bulgaricus itu dia masih bisa, pH 4 sampai pH 3 dia masih bekerja. Maka dari itu, ketika ketika pH dari larutan ini turun, maka pertumbuhan Streptococcus thermophilus itu akan cenderung terhambat, sedangkan untuk Lactobacillus bulgaricusnya dia akan relatif stabil. Tapi lama-kelamaan ketika nutrisi sudah habis, ya, baik itu kasein maupun laktosanya sudah habis, maka pertumbuhan kedua bakteri ini pun akan terhenti dan kita akan dapatkan produk yogurt yang sudah jadi, seperti itu. Nah, selain itu juga ada beberapa pertanyaan ya yang sangat menarik tadi terkait dengan protein susu atau kasein bisa mempengaruhi hasil yogurt itu bagaimana? Tadi ya, terutama kasein. Kasein itu nanti dia sebetulnya kasein yang tidak digunakan oleh sel, artinya tidak dihidrolisis oleh sel bakteri, nanti akan terdenaturasi oleh asam ya. Jadi betul sekali di sini yang membantu menjawab adalah Cynthia Ainun ya di sini. Jadi pH yogurt yang asam akan menyebabkan kasein terdenaturasi sehingga tekstur yogurt akan mengental, betul. Kemudian tekstur yogurt juga tadi disebabkan oleh adanya senyawa eksopolisakarida. Ya, eksopolisakarida juga membuat yogurt itu berbentuk kental ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang lain adalah terkait dengan bakteri gram positif. Kalau misalnya kita gunakan bakteri gram positif dalam pembuatan yogurt seperti apa dan perbedaannya kira-kira seperti apa, seperti itu ya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa bakteri gram positif itu, bakteri gram negatif itu sebagian besar bersifat patogen. Dan memang dinding sel dari bakteri gram negatif itu cukup tebal, sehingga sangat sulit untuk dihancurkan, terutama apabila bakteri gram negatif itu membentuk spora. Jadi itu sangat tebal, dan biasanya dari dinding sel bakteri gram negatif itu akan dikeluarkan toksin. Nah, toksin inilah yang sebetulnya sangat berbahaya apabila sampai tertelan atau masuk ke dalam saluran pencernaan. Lalu di sini ada yang menjawab terkait dengan bakteri gram negatif non-patogenik ya, yaitu Corynebacterium. Jadi memang betul sekali ada bakteri gram negatif yang bersifat non-patogenik yang digunakan dalam industri pangan. Nah, ini contohnya seperti sudah disebutkan oleh rekan kalian, yaitu Corynebacterium glutamicum. Ini adalah bakteri gram positif ya sebetulnya ya. Jadi dia terlibat dalam proses pembuatan atau proses sintesis asam amino glutamat ya. Tapi perlu Anda ketahui bahwa bakteri gram negatif, jika pun ada yang digunakan dalam industri pangan atau kosmetik, umumnya yang bersifat non-patogenik. Dan itu sangat jarang sekali. Sangat amat jarang sekali.
sebagian besar adalah gram positif, meskipun asalnya bukan dari pangan. Misalnya kalau Corynebacterium ini dia berasal dari bakteri tanah, ya, tapi dia mampu untuk membentuk senyawa asam glutamat, ya, di situ. Jadi jika ada bakteri gram negatif yang digunakan dalam industri pangan atau kosmetik, kalaupun ada, itu harus memenuhi berbagai macam persyaratan. Yang pertama adalah non-patogenik, dan biasanya terlibat dalam proses produksinya, jadi tidak ditambahkan dalam kondisi hidup-hidup ke dalam bahan pangannya, sehingga bukan tergolong probiotik. Kalau kita mengonsumsi yogurt atau mungkin minuman-minuman probiotik, itu adalah bakteri yang hidup di dalamnya, ya. Tapi kalaupun ada bakteri gram negatif yang digunakan dalam industri pangan atau kosmetik, dapat dipastikan biasanya hanya terlibat dalam proses produksinya. Contohnya ini Corynebacterium ini gram positif, tapi dia memang bukan berasal dari pangan, ya, dia bakteri tanah. Di sini yang diambil dari Corynebacterium itu adalah medianya, jadi dia mensintesis asam amino, glutamat dan lisin, ya, di sini. Kemudian nanti dari hasil fermentasi atau dari hasil metabolismenya itu di medianya akan terdapat asam amino, glutamat, dan lisin. Sedangkan bakterinya itu akan disingkirkan. Ya, jadi hanya terlibat dalam proses, tidak serta-merta ditambahkan di dalam bahan makanan itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk review materi yang pertama. Nanti akan dilanjutkan dengan review materi kedua terkait dengan bakteriosin. Jika memang ada yang masih belum jelas untuk materi ini, bisa disampaikan di forum LMS atau mungkin ditanyakan via grup WhatsApp. Baik, saya akhiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.